Selamat pagi, mahasiswa peserta mata kuliah pengantar bisnis. Pada pagi hari ini, Bu Lili akan menyampaikan materi chapter 2, Understanding Business Ethics and Social Responsibility. Di sini kita akan belajar bagaimana perusahaan menjalankan bisnis etiknya di dalam kegiatannya untuk menghasilkan laba. Etik sendiri adalah merupakan sebuah keyakinan tentang apa yang baik dan apa yang buruk, atau apa yang salah dan apa yang benar. Sementara yang disebut dengan bisnis itu adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau semua aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan laba, ya. Sehingga kalau etik dan bisnis ini digabungkan menjadi bisnis ethics, itu mempunyai pengertian bahwa perusahaan di dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang memang dia berorientasi untuk financial goals, tetap harus menjaga keseimbangannya dengan social welfare. Tetap harus mempertimbangkan yang non-financial goals. Jadi di dalam business ethics itu bisa tercipta sebuah keseimbangan antara kepentingan finansial dan kepentingan non-finansial. Itulah yang menjadi tujuan dari business ethics. Perilaku etis itu diartikan sebagai perilaku yang konform terhadap individual belief dari seseorang dengan social normnya tentang apa yang baik dan apa yang benar. Tentu yang disebut unethical behavior itu adalah tentang keyakinan yang juga konform antara individual belief dan social norm tentang apa yang buruk dan apa yang salah. Nah, bagaimana etika di dalam workplace, etika di dalam tempat kita bekerja, gitu ya. Biasanya orang akan berpikir bahwa yang harus berperilaku etis, orang yang harus berperilaku baik dan benar, dan menghindari perilaku yang buruk atau perilaku yang salah, itu adalah para karyawan di level operasional. Atau kita sering sebutlah dia adalah labor gitu ya. Namun sebenarnya pendapat itu salah. Mengapa? Karena sesungguhnya semua karyawan yang berada di posisi manajerial, kita sebut managerial ethics, itu justru menjadi role model. Bagaimana perilaku etis yang dilakukan oleh para manajer itu akan mengguidance, akan menuntun, akan menjadi sebuah teladan justru bagi bawahannya. Jadi itu menjadi penting sekali. Jadi jangan diharapkan karyawan itu akan bisa berperilaku etis ketika karyawan itu melihat bahwa pimpinannya atau dalam tanda kutip boleh juga kita sebut dengan nama para manajernya itu justru menyimpang dari perilaku etis atau kita sebut unethical behavior. Jadi managerial ethics itu sesungguhnya akan merupakan sebuah standar perilaku yang akan mengguidance dari siapa? Dari para yang akan mengguidance bawahannya dan tentunya juga mengguidance para manajer itu sendiri untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari di perusahaan. Model of ethical judgment making itu bisa kita lihat di dalam slide, itu ditampilkan bahwa model ini itu mempunyai 3 step. Step ini berlaku secara berurutan ya, tidak merupakan model yang
stepnya itu tidak beraturan, tetapi model ini memang sudah disetting dengan 3 macam langkah. Yang pertama tentu adalah mencari informasi tentang apa? Tentang apakah ethical norms itu telah berlaku di perusahaan tersebut. Ethical norm itu sendiri ada 4 komponen atau 4 kriteria, yaitu utility, bicara tentang apakah karyawan tersebut telah berperilaku dengan mengutamakan kebermanfaatan bagi semua pihak, ya. Kemudian rights itu bicara masalah apakah telah ada sebuah proses di mana hak-hak dari karyawan tersebut itu juga telah benar dijalankan. Justice itu bicara apakah itu telah konsisten dilakukan, jangan sampai nanti hanya berlaku untuk sekelompok individu, namun itu tidak berlaku atau menjadi longgar untuk kelompok yang lain. Caring itu bicara masalah responsibility satu terhadap yang lain. Ya, apakah ada sebuah semangat kepedulian, ada sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk masing-masing pekerja itu dengan saling menghormati satu sama lain. Itu informasi itu dikumpulkan secara faktanya bagaimana di dalam perusahaan tersebut, itu masuk di dalam step 1. Kemudian setelah step 2 itu ada kan temuannya, berarti di step kedua tersebut fakta-fakta itu digali lagi, dianalisis. Kalau sampai 4 kriteria itu tidak ada semuanya, berarti ya kita sebut perilakunya tidak etis. Namun ekstrim satunya ketika 4 kriteria ini tersedia semua, nah itu juga bisa sudah langsung kita sampaikan sebagai perilaku yang ethical atau ethical behavior. Namun yang di tengah-tengah ini yang menjadi sebuah analisis yang cukup mendalam, yang tidak bisa diputuskan secepat yang di ekstrim kiri maupun ekstrim kanan ini, yaitu ketika tidak terpenuhinya seluruh kriteria. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Apakah sudah langsung dijudge masuk ke no atau dijudge masuk ke yes? Nah, di sini ada pertimbangan. Bisa saja ketika memang tidak keempat kriteria ini terpenuhi, misalnya ada satu yang tak terpenuhi, namun ternyata 3 kriteria yang lain itu sudah dianggap cukup mewakili atau cukup baik, ya bisa saja, atau dominan, kriteria itu memang sangat penting diperlukan di pekerjaan tersebut, maka sudah boleh juga diputuskan bahwa itu adalah merupakan satu hal yang etis, ya. Nah, itu proses yang dibawa ini, keputusan ini yang disebut step 3. Itu adalah model of ethical judgment making, ya. Sekarang kita masuk kepada slide yang Bu Lili rasa ini juga sangat penting, ya. Perusahaan itu kan merupakan sebuah organisasi bisnis yang dia berada dalam lingkungan yang dinamis. Dinamis itu berarti environment itu akan berubah. Kalau environment berubah, maka tentu saja kalau perusahaan itu ingin tetap eksis, perusahaan harus mengikuti derap perubahan eksternal yang ada, yang kita sebut dengan adapting to the market. Harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Bagian mana yang harus melakukan adaptasi dengan cepat, kemudian juga beradaptasi secara cepat, kemudian beradaptasinya itu juga bisa dilakukan dengan sering, ya. Jadi ada kecepatan, ada frekuensi. Bisa saja perubahan itu cepat, namun frekuensinya tidak terlalu rapat, gitu ya. Tapi di sini dikatakan revise frequently. Revise frequently itu berarti perubahannya memang cepat dan frekuentif. Artinya secepat apa perubahan itu terjadi di
environment, secepat itu diharapkan perusahaan sudah bisa beradaptasi. Seberapa banyak perubahan yang harus dilakukan, maka sebanyak itu pula lah, maka perusahaan diharapkan juga bisa melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Itu ya, seperti ilmu bunglon lah, saudara. Bunglon itu ada aspek positifnya ya. Di samping orang selalu bilang, wah bunglon itu mincra-mincri. Tapi sebenarnya kita mau belajar ilmu bunglon ini dalam arti dia cepat sekali melakukan perubahan warna di dalam tubuhnya ketika memang tempat yang faktor eksternal itu kan berarti tempat dia hinggap itu memang warnanya tidak sesuai dengan warna tubuh. Kalau dia hinggap di daun yang warnanya pink, maka secepat pula dia akan menyesuaikan dengan tujuan supaya itu para hunter tidak melihat dia karena ada kemiripan antara warna tubuhnya dengan warna daunnya. Misalnya kalau daunnya hijau ya otomatis daun banyak kan hijau, maka dia berwarna hijau. Tapi jenis hijau itu kan juga macam-macam, ada hijau muda, hijau tua, dan ada jenis tanaman tertentu yang daunnya memang tidak hijau. Nah, itu dia menyesuaikan terus. Nah, sama di perusahaan juga seperti itu. Berarti yang revise frequently itu yang strategis and practice. Ini harus mengikuti. Sementara yang di tengah, jadi bagian paling luar, ini yang revise frequently. Cepat dan frekuensinya tinggi. Nah, yang di tengah, ini dia berubah, tetapi tentu perubahannya itu dia lebih jangka panjang. Artinya kalau ini jangka pendek berubah terus, kalau ini berubah tapi kalaupun tidak kita sebut jangka panjang, tetapi berada pada durasi waktu-waktu tertentu. Mungkin durasi waktunya itu bisa disesuaikan dengan kepentingan organisasi terhadap pesaing-pesaingnya. Bisa pada medium term, begitu ya. Namun yang di tengah ini berlaku dia sebisa mungkin dipertahankan dia adalah apa? Tetap tidak berubah. Jadi core principle and organizational value ini akan dipertahankan tetap karena ini akan mengandung banyak tentang visinya perusahaan tersebut. Nah, ini bicara masalah core principle and organizational values. Nah, saudara-saudara, seperti yang Bu Lili sudah sampaikan di awal, secara natural bisnis itu selalu mengejar laba gitu kan. Karena bisnis itu ya mesti untung. Kalau tidak untung, maka dia akan mengalami kesulitan untuk bisa tetap eksis atau survive. Oleh karena itu, bisnis itu orientasinya pada financial goals, itu kalau kita anggap manajernya, ya memang seperti itu. Namun tadi kan Bu Lili sudah sampaikan, kalau hanya mengejar financial goals, itu seringkali akan tercapai dengan short term goals. Tapi untuk supaya perusahaan itu berkembang dengan dimensi waktu yang jangka panjang, tidak bisa diabaikan juga yang namanya non-financial goals. Oleh karena itu non-financial goals supaya tidak menjadi sesuatu yang bisa dijalankan maupun bisa tidak perlu dijalankan, maka di sini disampaikan sebenarnya ada dua pendekatan untuk memformalkan agar top manajemen itu punya komitmen untuk menjalankan ethical business ini, yaitu harus tercatat, kita pakai kode etik, ya written codes. Yang kedua adalah melembagakan, artinya instituting ethics program, itu artinya program-program ethics itu dilembagakan. Bukan sekedar dibicarakan lisan, bukan sekedar ditulis di sebuah notulen, rapat, tetapi ethics program itu memang diniati untuk dimasukkan di dalam strategic goals perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada pilihan untuk tidak menjalankan bisnis ethics. Tapi bisnis ethics harus dijalankan sebagaimana komitmen yang sudah disepakati. Sekarang kita masuk kepada social responsibility. Sebuah perilaku etis itu akan terekspos dalam tanggung jawab sosialnya perusahaan.
Jadi kalau dikatakan berperilaku etis, tapi tidak pernah melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat atau kepada stakeholders, yaitu sama saja dengan bohong gitu kan. Itu kan hanya kata-kata manis. Tapi di sini ditegaskan bahwa social responsibility itu segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan sesungguhnya untuk membuat sebuah keseimbangan antara komitmen perusahaan mendapatkan laba adalah tanggung jawab sosialnya kepada owners, itu dibuat seimbang dengan relevant groups. Relevant groups ini adalah stakeholders yang lainnya. Siapa saja sebenarnya stakeholder lainnya yang ada di dalam social environment selain owners, karena berarti owners dan stakeholder lainnya itu adalah merupakan pihak-pihak yang memang harus dibuat keseimbangan kesejahteraannya. Nah, di sini kita akan bisa melihat bahwa stakeholders yang sebenarnya disebut dengan stakeholder adalah semua pihak yang punya kepentingan terhadap organisasi. Nah, di sini disampaikan ada major corporate stakeholders, ada 5 stakeholder penting, yaitu investors atau tadi Bu Lili sampaikan dengan nama owners, supplier, customer, local communities, employees. Di antara stakeholders ini ada yang internal stakeholders, yaitu tentu saja adalah owners dengan employees, kemudian ada external stakeholders. External stakeholders itu local communities, customer, supplier itu masuk dalam external stakeholders. Dalam model stakeholder analysis, semua pihak yang punya kepentingan atau konstituen punya kepentingan terhadap perusahaan, kita sering sebut dengan konstituen atau kita juga sebut tadi dengan istilah relevant groups di sini, maka perusahaan akan punya tanggung jawab sosial, punya tanggung jawab terhadap para stakeholders-nya ini. Ini di sini disampaikan ya, Lili sampaikan beberapa contohnya. Misalnya ada responsibility terhadap customer. Bagaimana sih tanggung jawab sosialnya perusahaan terhadap customer-nya ini? Tanggung jawabnya terhadap customer adalah perusahaan tidak boleh menciptakan yang namanya unfair pricing. Ini salah satu contoh. Unfair pricing itu artinya konsumennya, customer itu dihadapkan pada sebuah posisi tidak bisa mendapatkan harga yang fair. Kenapa seperti itu? Dikarenakan beberapa perusahaan melakukan kolaborasi. Di dalam kolaborasi itu perusahaan-perusahaan menetapkan harga yang sudah disepakati bersama. Sehingga customer tidak bisa memperoleh harga terbaiknya. Karena harga sudah disetting oleh para pelaku usaha yang membuat kolaborasi. Demikian. Itu contoh untuk unfair pricing. Begitu pula untuk tanggung jawab terhadap employee. Untuk tanggung jawab terhadap employee di sini juga ada banyak contoh yang ditampilkan. Sebenarnya ini bukan contoh, tetapi ini memang ada tanggung jawab kepada employee yang harusnya menjadi fokus perhatian bagi perusahaan kepada para karyawannya. Yang sedang sangat baik penelitian-penelitian yang berhubungan dengan responsibility toward employees itu adalah balance work life, ya, BWL itu ya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak boleh melihat karyawannya seperti mesin yang sudah disetting, kemudian karyawan itu memang karyawan harus menjalankan semua yang menjadi rule dari pekerjaannya. Tetapi karyawan harus diperlakukan as a human being. Karena karyawan tersebut adalah memang pekerja di dalam perusahaan. Namun di sisi lain karyawan itu juga adalah merupakan
insan di dalam keluarganya, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri. Dan hasil penelitian membuktikan perusahaan yang memperlakukan karyawannya dengan memberikan keseimbangan antara work-life balance, malah karyawan itu lebih produktif dibandingkan karyawan yang berada pada posisi stressful, yang dia sampai tidak punya kesempatan yang baik untuk membina keluarga yang bahagia. Nah, ini Bu Lili sudah berikan contohnya di dalam linknya. Nanti para mahasiswa bisa buka linknya dan bisa lihat di situ ya. Termasuk maintaining job skill, karyawan itu semula mempunyai kemampuan terbatas, maka kewajiban dari perusahaan atau kewajiban dari HRD untuk membuat karyawan ini mempunyai kompetensi yang semakin lama tentu semakin baik. Nah, itu beberapa tanggung jawab terhadap employee yang sangat penting. Ya. Di sini tadi yang Bu Lili sampaikan, kalian bisa lihat, buka link ini akan mengetahui bahwa work-life balance itu sesungguhnya menjadi kunci yang akan mensupport karyawan berkontribusi sangat baik di perusahaan di mana dia bekerja. Selain itu ada tanggung jawab sosial, ya itu terhadap supplier, juga kepada international community, ya komunitas. Nah, secara kalau supplier, kalau perusahaan itu mampu melakukan mutually beneficial, berpartner dengan sangat baik dengan suppliernya, niscaya perusahaan itu akan sangat maju, saudara. Karena posisi supplier ini penting bagi perusahaan. Bayangkan kalau perusahaan tidak bisa disupport oleh supplier, tidak menemukan supplier yang bagus, tentu saja proses produksi juga tidak bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, perusahaan tidak akan bisa bersaing. Oleh karena itu, hubungan baik, relationship antara supplier dengan perusahaan itu menduduki posisi yang sangat strategis. Jadi harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dan yang ini responsibility toward the environment. Nah, ini loh yang paling sering tidak dipenuhi oleh perusahaan. Perusahaan sering menganggap bahwa environment itu bukan menjadi tanggung jawabnya. Tapi kalau tadi dengan supplier, oke lah, karena supplier itu punya direct relationship. Kemudian dengan customer, oke, karena customer memang harus dilayani seperti raja. Gitu. Karyawan, oke lah, karena karyawan itu juga aset bagi perusahaan. Tapi bagaimana dengan environment? Nah, environment itu seringkali menjadi sesuatu yang dianggap pemborosan bagi perusahaan. Ya sudah, kalau saya harus membuat pengelolaan limbah seperti ini, wah berapa duit ini? Sama aja dengan saya harus beli mesin baru satu. Nah, itu sebenarnya adalah salah. Ya, saudara-saudara, adik-adik mahasiswa, karena responsibility toward the environment itu sesungguhnya juga menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan perusahaan supaya perusahaan itu bisa diterima oleh masyarakat. Perusahaan itu didukung oleh masyarakat. Perusahaan itu tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku di mana perusahaan itu berada. Oke. Di sini juga Bu Lili sudah berikan linknya. Dari link ini Bu Lili berharap kalian bisa buka dan kalian juga bisa pelajari dari sini dan kalian akan banyak belajar sesuatu dari responsibility toward the environment by air pollution, water pollution, maupun land pollution. Apalagi di era pandemi COVID ini, saudara, ini saya rasa banyak penelitian-penelitian yang fokusnya di sini. Menciptakan lingkungan yang rusak. Ini menjadi salah satu indikator timbulnya banyak sekali virus-virus seperti yang kita alami sekarang. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting.
Ini juga contoh. Di sini tentang hak konsumen itu sebagaimana kita ketahui konsumen itu bukan menjadi menjadi satu pihak yang selalu dipersuasi untuk membeli demi untuk mengumpulkan pundi-pundi emasnya perusahaan, bukan seperti itu. Tapi konsumen itu menjadi stakeholders yang penting bagi perusahaan, dalam arti konsumen itu harus bisa mendapatkan haknya akan produk yang aman. Misalnya yang pertama ini, consumer have a right to safe products. Ini Bu Lili juga sampaikan linknya, bagaimana perusahaan-perusahaan besar yang dia memberikan banyak dana untuk kepentingan social responsibility. Tapi ternyata perusahaan-perusahaan tersebut juga dalam tanda kutip pernah melakukan pelanggaran etika terhadap keamanan produk. Ya, salah satu contohnya Nestle itu pernah produknya juga ditarik dari pasaran, padahal dia adalah perusahaan multinasional. Dikarenakan di dalam produknya itu ada terkontaminasi dengan bakteri, yang bakteri itu sangat berbahaya ya bagi bayi gitu ya. Nah, oleh karena itu hak konsumen ini selalu dicatatkan dari waktu ke waktu supaya menjadi sebuah peringatan bagi perusahaan bahwa konsumen itu punya hak untuk mendapatkan produk yang aman. Konsumen juga perlu tahu loh komponen yang ada di dalam produk yang kita jual itu apa. Misalnya seperti obat, harus ada komponen obat itu apa saja. Bahkan kalau memang ada komponen yang itu dipakai dalam jangka panjang bisa menimbulkan efek samping apa, itu juga harus dituliskan. Ya, juga harus ada sarana bagi konsumen untuk bisa melakukan komplain. Jadi consumer have a right to be heard. Jadi bisa harus didengar juga. Itu adalah beberapa hak dari konsumen. Kemudian tanggung jawab terhadap investor. Tanggung jawab terhadap investor itu seperti yang Bu Lili sampaikan, bahwa investor itu melakukan investasi kalau ini adalah perusahaan go public, berarti investor itu membeli saham dari perusahaan yang go public tersebut kan, berarti dia perlu untuk mendapatkan informasi tentang keuangannya perusahaan. Berupa apa? Berupa laporan keuangan, entah itu tentu saja bisa berbentuk balance sheet, income statement, statement of cash flow, note to financial statement. Semua informasi keuangan itu harus bisa disajikan dengan apa? Benar isinya. Nah, jadi tidak boleh kemudian isi dari laporan keuangan itu dilakukan proses-proses sedemikian rupa yang itu tidak mencerminkan kondisi realnya dari kinerja keuangan perusahaan tersebut. Juga salah satu yang tidak bertanggung jawab, tidak ada tanggung jawab kepada investor adalah insider trading. Insider trading itu adalah ya sebenarnya investor itu mendapat informasi lebih, dia bisa tahu private information, ya pasti dia akan mendapatkan posisi yang advantage gitu kan, dibandingkan investor yang informasinya lebih sedikit atau lebih tidak sempurna. Nah ini tidak diizinkan, melanggar. Ya. Oke, ini ada definisi dari Nasdaq tentang insider trading. Ya yang terakhir, saudara-saudara, di sini ada pendekatan untuk menjalankan social responsibility. Ini berbentuk sebuah garis yang punya ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Yang semakin ke kanan itu highest level of social responsibility. Tanggung jawab sosialnya tinggi sekali. Dan akan kontras dengan yang ekstrim kirinya, yaitu justru the lowest level. Jika perusahaan itu menganggap tanggung jawab sosial itu adalah bagian yang sangat strategis untuk membuat perusahaan itu eksis, maka dia akan mengambil proactive stance.
Yang proaktif itu maksudnya perusahaan justru akan mencari peluang-peluang di mana dia bisa berkontribusi untuk tanggung jawab sosialnya ini, untuk CSR-nya. Justru dia seeking, dia akan mencari, bukan dia menunggu siapa yang butuh bantuan, tetapi dia justru akan mencari, bagaikan sebuah promosi bagi perusahaan. Maka tentu saja yang proaktif itu karena dia selalu seeking, mencari, dia akan memberikan CSR itu melebihi apa? Melebihi minimum, ya bukan hanya sekedar minimumnya, dia akan menganggap bahwa ini kesempatan bagi saya untuk bisa menang dari pesaing saya, karena saya bisa memperoleh simpati, karena saya bisa mempromosikan kebaikan-kebaikan perusahaan saya ini. Berkurang kepada akomodatif. Akomodatif juga masih bagus, tapi akomodatif tadi artinya dia akan berkontribusi bukan sekedar batas minimumnya, tetapi dia akan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan di society yang memang itu membutuhkan peran serta perusahaan. Jadi agak berbeda kan. Kalau proaktif itu tidak menunggu tapi mencari di mana harus berkontribusi. Kalau akomodatif lebih banyak menunggu, tetapi dia akomodatif. Jadi apa sih yang diperlukan akan saya masuk di dalamnya untuk ikut berpartisipasi gitu. Yang defensif ya sudah, ini di level yang lebih dekat ke lowest level. Ini berarti defensif artinya sebatas minimumnya itu berapa sih supaya saya dianggap tidak melanggar itu loh. Itu bagaimana? Berapa batas minimumnya? Kalau yang obstruksionis ini yang berbahaya dalam arti bahwa berusaha menghindari. Kalau bisa enggak usah saya ikut ambil bagian ini, berusaha menghindari. Kalaupun harus, ya sedikit mungkin, kurang dari batas minimumnya. Nah ini adalah pendekatan tanggung jawab sosial yang ada. Jadi tergantung perusahaan itu menempatkan posisinya di mana. Tapi sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis etik, tentu saja diharapkannya akomodatif, sekurang-kurangnya akomodatif ini yang Bu Lili sarankan. Tapi kalau perusahaan itu memang sudah menjadi perusahaan yang besar, maka perusahaan bisa mengambil posisi sebagai penyandang dana, sebagai penyedia dana untuk kepentingan-kepentingan social responsibility yang itu akan dibangun ke depannya. Oke. Nah ya, jadi kalau untuk small business oke lah, karena small business tentu tidak mempunyai dana sebegitu banyaknya untuk kepentingan-kepentingan seperti itu. Namun tadi kalau yang untuk big business gimana? Ini ada top 25 corporate foundation. Di sini ada 25 perusahaan yang memberikan total giving tertinggi. Ya. Ini datanya seperti ini. Napoli juga sudah search-kan beberapa untuk Novartis. Ini memang perusahaan obat yang luar biasa ya. Jadi bagi mereka yang sakit kanker, itu obatnya sangat mahal, itu ada bagian-bagian dari Novartis yang dia memberikan gratis gitu, saudara. Dan Walmart, Coca-Cola, ini perusahaan-perusahaan besar yang masuk dalam top rank-nya dalam corporate foundation. Oke. Dan terakhir tentu saja banyak sekali juga saudara niat baik ini yang kemudian diselewengkan. Oleh karena itu perusahaan wajib untuk mengevaluasi social responsibility-nya dengan melakukan corporate social audit. Disinilah akan dilakukan proses audit apakah dana sudah disumbangkan tadi untuk kepentingan sosial memang dipakai sesuai dengan apa tujuan-tujuan yang sudah disepakati. Jadi for meeting its social responsibility goals itu sangat perlu. Jadi bukan hanya laporan keuangan tuh yang harus diaudit supaya kalau ada fraud itu bisa ditemukan dan ada proses yang
setimpal untuk mereka yang melakukan korupsi, maka untuk corporate social audit juga harus dijalankan dengan cara-cara yang sama. Nah, ini ada link yang juga nanti Bu Lili harap semua mahasiswa itu melihat ya link yang sudah Bu Lili tulis di sini. Di sini nanti kita bisa belajar banyak dan kita bisa diskusikan topik ini dengan sebaik-baiknya. Kalau yang link sebelumnya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu telah berkontribusi dalam tanggung jawab sosialnya kepada stakeholders. Tapi dalam 3 link yang terakhir ini, Bu Lili sampaikan ternyata perusahaan-perusahaan besar ini juga melakukan pelanggaran etika terhadap environment-nya, atau terhadap stakeholders-nya. Demikian chapter 2 ini sudah Bu Lili sampaikan. Bu Lili berharap kita semua bisa bukan hanya belajar tentang bisnis etik dan social responsibility, tetapi kita betul-betul bisa memahami dan menjalankan ini ketika kita menjadi karyawan, maka kita juga harus menjalankan bisnis etik dan social responsibility ini. Tapi ketika kita menjadi pengusaha, maka demikian pula juga ada hak dan tanggung jawabnya. Kalau ini semua sudah bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka niscaya akan ada sebuah keseimbangan yang baik. Demikian, selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin.